di masyarakat itu ada orang dikit-dikit mengatakan bid'ah. Tahlilan bid'ah. Bukunya ada. Bukunya di tempat kita dikirimi buku tahlil bid'ah, yasinan bid'ah, ini bid'ah, semuanya masuk neraka. Kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Hadis surga itu hanya dipesan oleh 50 orang. Ini musibah. Baik, karena ada orang yang semacam itu, lalu coba kalau orang paham, yang mulai siapa? Kemudian jangan katakan bid'ah, kami akan jelaskan. Ini loh, kami akan jelaskan hujahnya orang yang melakukan itu semuanya. Barangkali harus ada silsilah. Kalau hari ini ihda utama, besok mungkin yang lainnya untuk menjelaskan kalau memang agar ada titik temu. Kemudian kalau memang Anda ingin memperjuangkan negara Islam, itu urusi orang yang sedikit-dikitnya cuma umat Islam. Itu loh diurusi. Karena itu yang ganjel. Mungkinkah kita akan berjuang bersama, tapi diam-diam kita katakan, kamu sih yang berjuang sama saya. Kamu ahli bid'ah, kamu tawasulan, kamu tahlilan, kamu ini. Barusan kita tahlilan. Baik. Ini adalah yang harus kita pahami, adanya orang-orang semacam ini. Coba yang dipahami. Mungkinkah kita tidak menantang memulai, tidak, tapi kita dimulai dari stasiun radio ini. Makanya sebetulnya kami tidak menuju kepada Profesor Mirdad, beliau sendiri tidak. Secara umum kita itu hanya ingin menantang orang yang dikit-dikit mengatakan bid'ah. Kalau beliau tidak, ya alhamdulillah, bukan itu, bukan kaidah dituju. Yang dikit-dikit mengatakan bid'ah mana manusianya? Ayo, dengan saya. Ini yang dikit-dikit bid'ah, sesat, fasik, tawasulan ini, masya Allah. Nah ini yang kita cari, bukan profesor doktor. Kalau hari ini beliau berubah, alhamdulillah, karena kemarin beliau mengatakan ya dalam kesepakatan tawasul ihda utama bid'ah. Kalau sekarang berubah, alhamdulillah, artinya pertemuan seminggu yang lalu. Masih tetap saya bicara itu. Baik, enggak. Kalau alhamdulillah tidak berubah. Lah ini loh, ini yang suka mengatakan bid'ah, ini yang kita cari. Lah kok dikit-dikit mengatakan bid'ah, maksudnya apa? Ahli neraka tuh. Yai, neraka tahlilan, barusan tahlilan. Ya Hasan sama saya tahlilan barusan. Ini ahli neraka, ini ahli neraka. Ya orang kayak begini ini, berarti betul yang kita cari. Yang kita cari beliau ini. Kalau seandainya beliau mengatakan tidak, selesai. Baik. Kalau pengen tanya hujahnya, beliau menyampaikan, kami mengatakan provokasi, benar kami akui, kami mengucapkan kalimat provokasi untuk Profesor Salim Bajri, tapi ada judulnya. Judulnya, kita bicara tentang ihda utsawab. Beliau mendatangkan dalilnya. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa alla taziru waziratun wizra ukhra. Dua ayat ada. Ada dua itu. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kemudian kami katakan. Kemudian beliau setelah membawa permasalahan ihda utsawab, dalilnya dua ayat Al-Qur'an ini. Setelah menyebut dua ayat Al-Qur'an, sampelnya, contohnya beda. Contohnya beliau itu lagi kunjung ke menantunya. Di sana ada orang mati. Ternyata orang mati itu sibuk cari pinjaman duit untuk enggak tahu apanya selamatan dan sebagainya. Loh, mana nyambungnya? Tidak nyambung. Kita ihda utsawab contohnya begini. Lalu kami katakan jangan memprovokasi pakai ayat, ceritanya beda. Ini adalah bermasalah kalau ayatnya begini. Nah, ini kita katakan itu namanya provokasi. Dalalah itu ada kalau ngerti usul fikih misalnya. Dalalatul lafadz alal makna yang kita maksud dengan lafadz itu ada. Itu mantuk atau mafhum. Mantuk itu sendiri ada bahasanya. Ini tidak nyambung. Ini bicara ihda utsawab. Aku menghadiahkan pahala. Mana? Wa alla taziru waziratun wizra ukhra. Dosa itu nggak bisa numpang ke orang lain, itu nggak ada. Yaitu mana nyambungnya ini bicara dosa, kita bicara pahala, bicara dosa. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Semua orang itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali apa yang dia usahakan. Coba. Dalam pembahasan usul fikih, beliau barangkali selangnya harus nimpali. Kalau ada istisna dan nafi, itu namanya isbat. Jadi ini isbat apa? Isbat bahasanya amalnya itu nyampe. Kemudian ada pertanyaan, isbatu syai' atau yadullu ala adami ghairihi, apa nafi ghairihi, itu kan pembahasan. Kalau yuthbit syai' menetapkan bahasanya amal yang nyampe, apakah yang lain manfi? Kalau seandainya ini tidak ada, padahal nggak ada manfi. Kalau seandainya dinafikan, apakah nafi itu ya dulu alat tahrim, melarang? Larangan itu dari kata nahila, mana nggak nyambung di sini secara usul fikih. Nggak ketemu makanya katakan provokasi, jangan pakai ayat Al-Quran enak-enak. Mana nyambungnya? Coba waktu kami membawa dalil, membawa hujah, bukan dalil kami, dalilnya ulama. Dalilnya ulama kita menyebutkan bahwasanya pahalanya orang meninggal dunia itu bisa nyampe. Contohnya adalah ada satu orang perempuan datang ke Rasulullah menanyakan tentang ibunya pernah nazar haji tapi nggak sempat haji lalu mati, apakah boleh aku menghajikannya? Boleh. Ini banyak riwayat-riwayat misalnya anna rajulan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna abi mata wa lam yusi. Orang tuaku meninggal tidak sempat wasiat. Berarti bukan suatu hal yang wajib. Wa lam yusi, tidak berwasiat. Ayan fa'ahu intasaddaqtu anhu intasaddaqtu anhu. Apakah bermanfaat kalau aku bersedekah untuknya? Dijawab na'am. Baik.
Dijawab na'am. Nah ini dalilnya. Karena apa? Pahalanya nyampe. Bukan puasanya nyampe, bukan laparnya nyampe, pahalanya. Ini diizinkan oleh Rasulullah. Bukan dikatakan bid'ah. Rasulullah yang mengatakan, bid'ah tuh. Enggak. Sedekah. Sedekah disepakati, kita pengen yang lainnya. Kita datangkan masalah selain sedekah puasa. Inna min ini cerita. Wa anta summa lahum ma'a siyamika wa anta tasaddaq lahum ma'a sadaqatika. Ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, Imam Bukhari. Kurang apa? Kemudian disebutkan lagi. Innal bir ba'dal bir, sebaik-baik bir kebaikan itu, sebaik-baik kebaikan. Diulang lagi, antusalliya li abawaik ma'a salatika, salat untuk orang tuamu bersama salatmu. Engkau melakukan salat untuk orang tua. Wa tasumu lahum ma'a siyamika. Ini adalah hadis-hadis. Kemudian bahkan ada yang sangat man mata wa alaihi siyamun falyasum anhu waliyuh. Ini adalah Imam Bukhari Muslim meriwayatkan kalau ada orang mati, ahli warisnya boleh puasa. Puasa itu. Ya ini. Cuman katanya sampai mohon maaf sampai kesimpulan naudzubillah, sebetulnya semoga tidak diyakini oleh beliau. Di saat kita kritik beliau, lalu para ahli tafsir kesimpulannya apa? Ahli tafsir kan bisa salah, Nabi Muhammad saja bisa salah. Naudzubillah. Nanti. Baik, coba. Berarti habis. Kalau mengatakan Nabi Muhammad jangan begini, siapnya itu siapnya membela diri. Siapnya siap dalam bahasa siap barangkali para asatid. Siapnya siap membela diri, bukan mengatakan abasa wa ta'ala itu Rasulullah salah atau tidak. Ini pembahasan para ulama ulum tafsir dibahas. Abasa wa ta'ala waktu Nabi Muhammad berpaling itu gimana? Apakah itu bisa dihukumi bahwasanya dalam usul fikih apakah ini Nabi Muhammad itu melakukan dosa atau tidak? Ini pembahasan lain. Tapi siapnya apa? Beliau tidak bisa disalahkan. Ulama ternyata bisa salah sampai Nabi Muhammad salah. Mohon maaf. Ini semuanya menyaksikan kan. Ini kami ulang lagi. Cobalah mohon maaf. Yang insaf. Yang tidak. Dalil ini kurang. Barang mas, kurang apa lagi? Kami membawa hadis. Katanya kalau bukan hadis apa? Jadi kalau nanti beliau masih mengembalikan dalil Allah salin sallam sahabat, paling asik nanti kalau Anda dengar pembahasan usul fikih. Ada babnya nanti, baik pembahasan usul fikih akan jelas. Jadi ini loh sebetulnya ada aturannya orang beristimbat, bukan kalau Rasulullah maksudnya begini. Makna dari makna harfiahnya enggak nyambung. Ini makna harfiahnya seperti ini, tujuannya seperti ini. Dalalahnya lafaz wa alaysa lil insani illa ma sa'a kepada tahrid semacam apa? Al-amru bisa apakah nahyun antidi? Al-amru bisa nahyun antidi, ulama berbeda pendapat. Ini al-amru amr, kalau mana keluarlah, apakah artinya melarang untuk duduk? Ini masalah amr. Kalau nafi enggak ada. An-nahyu an syai' nahyun antidi. Nafyu syai' enggak ada itu semua yang dalam pembahasan usul fikih. Memang harus kembalikan kepada pakarnya dan ahlinya. Maka dari itu yang kami katakan, jangan provokasi orang dengan pakai hujah ayat Al-Quran. Sampai di akhir majelisnya, bagaimana saya baca Al-Quran dibilang saya provokasi? Astagfirullahaladzim. Saya tidak menyifati Anda provokasi. Caranya ini loh. Dan itu yang kita khawatir. Gede-gede, dalil, katanya apa? Bingung ketemu dalil. Wa aliyasan insani adalah tidak menyambung dengan ihda usawab. Akan tapi di situ hanya menjelaskan bahwasanya Anda itu berhak mendapatkan atas usahamu sendiri. Anda itu dapat asas usahamu sendiri. Kemudian atas usaha orang lain tidak dibahas dalam ini. Bukan dari mabhum, bukan dari mantuk. Tidak. Dengan dalil lain. Mabhum mantuk nggak nyambung di sini. Apalagi langsung press bener nggak ada. Mana mabhumnya coba? Ada mafahim yang ngerti mabhum mukhalafah. Ada mabhum istisna, bukan bab ini. Mabhum istisna para ulama juga berbeda. Bukan ini babnya, tidak seperti ini. Ada mabhum istisna. Ada mabhum lafaz, tidak juga masuk di sini. Jadi nggak ada pembahasan usul fikih, tidak ada masuk di sini. Jadi nggak nyambung sama sekali nol. Makanya kalau kita katakan, kalau bawa Al-Quran, permasalahan ini, Al-Quran ini, itu provokasi nggak nyambung. Paling enak kita kata ulama. Kata ulama, alhamdulillah kalau ulama yang ahli tahlilan mah banyak, luar biasa. Akan tapi waktu itu kami ingin mengambil ulamanya orang anti tahlil, Ibnu Taimiyah. Nah, Ibnu Taimiyah itu justru yang kami tidak pernah mengatakan bahwasanya orang yang tidak mau tahlilan atau yang orang yang mengatakan ihda usawab itu nggak nyampe, itu adalah ahli bid'ah. Kami tidak mengatakan. Kami kemarin mengatakan karena niru Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan yang berbeda dengan pendapat ini, mereka adalah ahli bid'ah. Coba lihat daftar fatwa Ibnu Taimiyah halaman 4 juz 24. Itu sudah ada, nanti fotokopinya ada semuanya. Baik, cobalah Anda pahami, mohon maaf, insaf siapapun yang datang. Baik yang menemani beliau, Profesor Salim Jazri, benar apa yang disampaikan beliau. Biarpun orang tua, insya Allah barokahnya ada. Orang tua barokahnya ada. Adapun masalah ilmu sudah jelas. Beliau harus membalas. Dalil kita adalah dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini adalah nggak ada sangkut pautnya dengan al-Isa di masa. Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan bahkan zaman terberada mengkot amalu ilah misalnya nggak nyambung, bukan masalah itu. Ini adalah kemudian masalah taksis istisna itu adalah
hasr atau bukan. Ini pembahasan yang panjang. Pembahasan yang panjang masalah usul fikih. Jadi intinya, kenapa kita kemarin mengatakan provokasi? Karena permasalahan ihda'us sawab, kemudian setelah itu memberi contoh, membuat judul dalil, kemudian misalnya adalah berbeda. Ini kan orang astagfirullahaladzim, pantesan ini ahli bid'ah semua, masuk neraka semua. Lah ini ya kita, itu yang harus kita cari orangnya. Kalau orang baik-baik, masya Allah, tidak ada masalah, alhamdulillah. Syekh Maktum Hanan, Syekh Jamhari, orang khair baik. Lah ini yang suka mengatakan bid'ah, ini yang dicari. Kalau beliau mah alhamdulillah, masya Allah, memang dia ahli tahlil, makanya baik-baik. Tadi nyebut Syekh Jamhar, Syekh Maktum Hanan, ya mereka ahli tahlil semuanya, makanya baik-baik. Inilah yang anti tahlil ini yang bermasalah. Baik, mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sesungguhnya para hadirin, ini intonasi saja yang keras. Beliau ini kedua-duanya hatinya lunak. Kenapa saya berkesimpulan seperti itu? Profesor Salim mengatakan bahwa ini adalah mudzakarah, saling mengingatkan. Implisit profesor siap untuk diingatkan. Kemudian Dr. Yahya mengatakan bahwa siapapun harus belajar dari orang lain. Ini mengindikasikan bahwa beliau juga tidak merasa paling benar. Mungkin dalam pemikirannya ada yang tidak benar. Karena itu, karena ini merupakan lanjutan dari pertemuan pekan yang lalu, dan inginnya kita mengerucut kembali kepada ihda'us sawab lil amwat, barangkali menurut saya ini, biar tidak terlampau melebar, tadi kita masuk pada ayat Allah taziru wa Allah taziru. Ada dua ayat. Ada dua ayat persoalan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Allah taziru waziratun wizra. Oke lah ayat itu ya. Yang benar bagaimana ini moderator nggak sempat juga. Kemudian ayat yang kedua, wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Tadi saya sempat mencatat, menurut Ustadz Yahya, bahwa ini menunjukkan isbatu syekh, yang belum tentu menafikan ghair yang lain. Andaikan menafikan pun belum tentu dalalannya itu tahrim. Maka tidak patut kalau ayat ini untuk menjustifikasi bahwa tahlil itu bid'ah. Saya tuh kalau mau ngomong bid'ah khawatirnya diralat sama profesornya. Ini saja dulu saya tawarkan. Nanti dulu, ini kan usulnya berdua dulu nih. Nanti kalau sudah baru kelempar gitu. Yeah. Usulnya begitu, betul? Iya. Oke. Ini dikasih kesempatan untuk berdua saja. Berdua. Nanti berdua dulu. Bentar. Ya. Nanti dulu Usul dan profesor. usulnya. Kita yang lain juga diundang oleh Oke, nanti habis ini kita lanjut. Jadi biar ada kesempatan, ada ini Dr. Imron juga ini Iya, iya, iya. dari Syria, Iya. kemudian yang lain ini banyak. Banyak ini. Jadi bukan sekarang begini dulu. Ya. saya mewakili mereka, mereka juga harus dihormati. Sebab ini usulnya waktu Yeah. siap diadakan lagi, tapi kalau bisa berdua. Karena ini sudah pernah dibahas. Iya. Jadi kita pengen fokus. Ya, fokus dulu. Baik, sekarang Oke. ya begini. Dijawab dulu sama Profesor. Ya, itu. ya. Ini nanti ilustrasinya jangan kepanjangan. Iya, tidak akan. Terima kasih. Ya. Soalnya tadi dua-duanya ilustrasinya panjang dulu. Saya tanggapi barusan saudara Yahya, iya, bahwa para ulama maupun nabi sama dengan Allah yang tidak mungkin salah. Ya, kalau Allah menunjukkan nabi pernah keliru dan salah, itu maksudnya nabi ditegur oleh ayat diperbaiki, nabi baca istighfar mohon ampun. Ya, seperti di Tahrim ayat 1, ya ayuhan nabi lima tuharrimu ma'allah tadaghi mardata azwajik. Nabi baca istighfar mohon ampun. Tetap manusia jangan disamakan dengan Allah. Jadi kalau gitu seperti orang Nasara. Orang Nasara nabinya jadi sama dengan Allah. Jangan. Ini Rasul hamba Allah, abduhu wa rasuluh. Nah, kali ulama di bawah itu. Sudah satu, saya ingin tanya sekarang. Tolong dijawab dengan singkat. Saya tidak mengatakan sebutan tahlil itu ada ucapan tauhid. Saya mau tanya. Selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100, 200. Ini Bukan, ini kan ihda'us sawab. Ini kan ihda'us sawab. Jadi nanti kalau 3 hari, 7 hari, 40 hari, ini waktunya panjang. Bukan. Oke. Lihat ya. Kalau ihda'us sawab juga melalui ini yang tadi disebut-sebut sama dia tahlilan, gitu kan? Ya.
ini syar'i atau tradisi? Coba, saya minta sinyal. Syar'i atau tradisi? Saya jawab sederhana. Para pendengar semuanya tahu. Kita bicara ihdaus thawab, beliau bilang apa? Ini selesaikan dulu ihdaus thawab, sepakat atau tidak? Kalau sudah sepakat ihdaus thawab, baru caranya nanti seperti apa? Loh, iya dong. Belum ada ihdaus thawab itu dulu, jangan kemana-mana. Kalau sudah ihdaus thawab oke, nah masalah cara. Kalau tidak usawat, sekarang saya bawa 10 tafsir, termasuk pendapat Imam Syafi'i. Ya, Ya itu dibuka, Prof. baik. Sekarang tolong dari mereka, jangan saya. Nanti dianggap saya melintir. Baca sini, anak muda yang bisa baca. Ya dibaca aja saya paham. Tidak, ini aja, jangan sini. Jadi supaya jangan melintir, jadi enak. Ya, bentar. Coba dibaca. Duduk situ. Biar baca sendiri. Sudah. Moderator mempersilakan. Saya ini habis operasi juga matanya, jadi agak goyang lihatnya ya. Sok, yang ada garisnya itu. Ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala thumma syara'a ta'ala yubayyinu ma kana awhahu fi suhufi Ibrahim wa Musa. Wa qala alla tazira waziratu wizra ukhra. Allah, ada 2 ayat. Ada 2 ayat kan? Terus. Ay kullu nafsin zalamat nafsaha bi kufrin aw syai'in min ad-dunub fa innama 'alaiha wizruha la yahmiluhu anha ahadun. Ya, terus. Kama qala wa in tad'u. Kalau udah paham diterjemahkan, biar yang lainnya dengar. Nanti dulu, Prof. Ya, silakan. Sebentar. Wa in tad'u musqalatun ila himliha la yahmilu minhu syai' la yuhmalu minhu syai'un walau kana dha qurba wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Ay kama la yuhmalu alaihi wizru ghairihi kadzalika la yahsulu min al ajri illa ma kasaba huwa li nafsihi. Ya. Titik. Ini. Baik, sudah ya. Nah, coba tafsir satu lagi sudah terjawab nih ya. Layasil. Ya, Ya, aman. nanti dicatat dulu. Sebab jangan-jangan kita ngotot-ngotot kembalinya ini persoalan khilafiyah Praga. Ya. Ngototnya bahaya kayak jaja. Ya. Ya, ini satu lagi. Yang lain. Soalnya tapi ini terus. Kalau Syafi'i benar. Wa min hadhil ayatil Kalau Syafi'i wa min hadhil ayatil karimah istanbata Syafi'i rahimahullah anna al-qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ila al-mauta li'annahu laysa min amalihim wala kasbihim wa lihada lam yandub ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu wala hattahum alaihi. Cukup. 2 saja cukup. Nanti biar bolak-balik gitu. Namanya juga debat. Tadi disuruh debat nggak mau. Sekarang malah debat Bukan, pula. ini ada 10 tafsir yang saya bawa. Sebab moderator tempoh hari bilang coba kita kaji mana yang paling banyak tafsir itu. Ya. Ini ada 2 penafsiran. Yang satu tadi pernyataan dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kemudian yang satunya tadi sempat dibaca lagi dari tafsir Al-Bedawi yang mengatakan bahwa tidak sampai bacaan itu kepada orang yang sudah mati. Benar ya? Kesimpulan saya benar ya? Betul. Silakan, karena ini debat kembali saya berikan kepada Ustadz Yahya. Terima kasih. Yang pertama masalah maka sadari nafsi. Kata Ibnu Katsir. Ibnu Katsir tadi yang pertama Ibnu Katsir. Ya. Ibnu Katsir yang pertama Ibnu Katsir. Baik. Jadi kalau bukan usahanya sendiri, orang itu tidak mendapatkan jatahnya. Betul begitu, Profesor? Ya. Pertanyaan ya Ustaz, ini dimutlakihi atau ada qaid lagi nanti? Mutlak atau ada qaid? Ini pertanyaan. Ini bukan mutlak. Coba kalau kita beristighfar untuk orang yang dahulu kita, boleh atau tidak? Baik, itu kasih siapa? Kasih kita, bukan kasih dia. Loh, iya sama dua. Bukan transfer. Bukan transfer. Istighfar. Transfer paham. Transfer paham nih. Mari, jangan mengalihkan dulu. Lihat, ini pertama, ini belum kita bawa ke hadis lain. Baik. Jadi kalau kasab kita, itu kita yang berhak mendapatkan, itu kasab kita sendiri. Akan tetapi kasab orang lain ternyata justru disebutkan Ibnu Katsir sendiri waktu menjelaskan tentang idza mata ibnu adam qata amal ila man ta'alatin, itu dikatakan sebagai kasabnya, anak kasab min kasbihi. Bahkan menafsiri masalah semoga Allah mengampuni orang-orang yang telah mendahului kita, itu disebutkan karena kasab iman. Karena kita iman, ada ayat yang lain yang kemarin dibaca oleh jamaah bahwasanya ada orang itu nanti, anak-anak itu akan mendapatkan pahala
seperti yang didapatkan orang tuanya. Ini ada satu ayat panjang tentang anak-anak itu. Ayat satu lagi. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum. Orang-orang yang beriman Sampai akhir ya. Jadi Sampai akhir. maaf, Anda bukan mujtahid. Jadi kita takut salah. Akhir. Baik, mana? Baik. Walladzina amanu. Ada ayat tenang nyantai, tak ada masalah. Baik. Ayat-ayat Al-Qur'an. Itu menunjukkan bahwa ada lagi yang tinggal ya. Coba. Alladzina amanu wattaba'athum. Mungkin ada ayat yang apa? Al-haqna bihim dzurriyyatahum wa ma alatnahum, tanpa kami kurangi sedikit. Tanpa kami kurangi sedikit. Wa ma alatnahum min amalihi min syai'. Tanpa dikurangi sesuatu. Min amalihi Min syai'. Tidak dikurangi sesuatu pun. Baik, itu diterangkan Ibnu Katsir kalau dibuka, itu menceritakan bahwasanya orang tua kalau baik ahli iman, nanti biarpun anaknya itu nanti kurang kayak orang tuanya, dia berhak mendapatkan surga seperti orang tuanya. Sama-sama iman. Jadi dia patut Sama-sama iman. Sama-sama iman. Sama-sama iman. Lah ahli iman. Tetap yang kasbih itu. Baik, Isman. Lah kan? Alhamdulillah. Dapat saya. Min kasbi sama-sama iman. Loh, memangnya kita ini bukan ahli iman, doan orang lain. Cukup sama-sama iman. Dia mengatakan sama-sama iman. Sudah dapat. Baik. Sama-sama iman. Nah ini yang kita ahli iman. Kita bukan Fir'aun, kita bukan Abu Jahal ya. Kita sama-sama iman. Alhamdulillah sudah ketemu. Beliau sama-sama iman. Ini adalah tentang ayat itu. Jadi penjelasannya tidak hanya kalau tafsir Ibnu Katsir semacam itu, dijelaskan dong dengan bahas usulinya. Kalau beliau mengatakan mujtahid, karena beliau kemarin harus kita itu pakai dalil. Ulama pun kalau perlu ini. Tidak, ulama nanti dulu. Kita bisa melihat Al-Quran, kenapa harus ulama? Nabi saja bisa salah, apalagi ulama. Ini kalimat yang kemarin disebut. Adapun ini penjelasan saya ingin menyinggung. Belum yang kedua. Nyinggung tadi mengatakan pengen membela diri tentang Nabi bisa salah. Masih saja beliau kelihatannya isyaratnya mengukurkan bahwasanya yang tidak salah itu hanya Allah. Kalau Nabi tidak bisa bersalah, yang Nabi masih bisa bersalah. Baik, itu kalimat dari beliau. Lagi-lagi kita kembalikan, mohon maaf. Beliau ngomong Nabi bersalah itu dalam siap waktu kita menyebut pendapatnya Ibnu Taimiyah. Jadi beliau kurang menerima Ibnu Taimiyah kepada ahli tafsir. Kemudian beliau kembalikan lagi bahwasanya ahli tafsir bisa salah. Kemudian Nabi Muhammad saja. Jadi siapnya itu menyalahkan Nabi Muhammad. Bukan siapnya Nabi Muhammad itu boleh ijtihad atau tidak. Bukan. Baik, kemudian masalah yang kedua, yang kedua tadi Imam Syafi'i. Baik, Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe. Perkataan Imam Syafi'i tidak nyampe itu tidak derajat sampai membid'ahkan. Coba dipahami. Beliau mengatakan tidak nyampe. Dan itu adalah nukil dari Imam Syafi'i. Nukil dari Imam Syafi'i tidak nyampe. Kalau ada orang mengatakan tidak nyampe, itu tidak sampai mengatakan itu bid'ah. Anggap saja. Jangan mengatakan itu adalah nakal yang salah dari Imam Syafi'i. Anggap saja itu benar nakalnya Imam Syafi'i dan itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi ulama yang lain bagaimana? Lain. Ulama yang lain mengatakan nyampe. Jadi sekarang diadu Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe, ulama lain mengatakan tidak nyampe. Nah inilah kita ketemu masalah khilafiyah. Jadi nggak usah sampai mengatakan bid'ah sesat masuk neraka. Punten, berarti ini kan baru salah satu ulama. Baik, salah satu ulama. Apalagi ulama yang lain yang 10 gitu. Saya kira cukup. baik, Ada 10. baik, saya punya 100. Saya kira itu cukup. Satu saja sudah beres. Baik, ini satu Ibnu Katsir, artinya Ibnu Katsir nukil dari Imam Syafi'i. Mohon dipahami, Imam Syafi'i mengatakan tidak nyampe. Apakah artinya tidak ada ulama lagi yang berbeda? Banyak jumhur ulama, bahkan Ibnu Taimiyah sendiri mengatakan sampai ini. Ada fatwa. Terima kasih Ustaz. Baik. Ya. Kesempatan yang lain. Saya kira ini kalau di dua orang saja kurang kurang ada ini. Bukan kurang greget, jadi pengkayaannya ini kurang. Karena itu saya pikir cukuplah untuk dua orang muter-muternya. Karena yang lain kasihan, tengok lagi gitu ya. Saya tidak mau menyiksa orang. Karena itu ini ada dua hal, para hadirin. Profesor Salim tadi mengungkap bahwa penjelasan tafsirnya, salah satunya Imam Asy-Syafi'i itu menyatakan bahwa bacaan-bacaan itu tidak sampai kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian kata Ustadz Yahya itu hanya mengatakan bahwa tidak sampai. Imam Syafi'i tidak sampai kepada kategori membid'ahkan. Kemudian imam-imam yang lain juga perlu dikaji kembali. Karena imam itu bukan cuma Imam Asy-Syafi'i. Ini yang bisa saya garis bawahi. Kepada yang lain kami
Persilakan Ya, pimpinan. untuk 3 orang saja dulu ya. Salah satu saja ini dulu ya. Pertama Kang Tohar karena Kang Latif kemarin sudah. Yang kedua Ustadz Afnan, satu lagi di ujung sana, silakan. Kalau nggak ada saya kasihkan ke Kang Imron ya. Mangga Kang Tohar dulu. Masing-masing bukan moderator yang bukan cuma narasumber yang dibatasi, peserta juga dibatasi. Jangan bikin ilustrasi, langsung ke masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ya tetap ada pengantar Kang ya, moderator. Sebelum saya kemudian nanti merujuk kepada jawaban plus pertanyaan, saya pengen mengatakan pada konteks ini adalah deskripsi yang disampaikan oleh Prof tadi, saya pikir itu kelihatannya begitu indah ya. Tapi itu menurut kesimpulan kami adalah kalimat haqqin urida bihal batil. Itu jelas itu. Kalak maning bae peserta. Kalimat haqqin urida batil. Kalimat yang seolah-olah nadanya benar, membawa pondok-pondok dengan surveinya, membawa kiai-kiai, tapi di dalamnya, di dalam rentetan kalimat doa itu ada proses penyesakan kepada salafun as-salih. Cukup, itunya cukup. Oke. Ya, langsung. Yang kedua, permintaan Prof tadi mudzakarah. Kalimat ini kalau Prof mengkaji yang namanya gramatika bahasa itu dari sebuah kalimat mujarad yang sudah menjadi mazid dan itu berfaedah musyarakah. Baina Prof wa ghairi itu ayakuna aliman. Artinya perannya harus sama, faedahnya harus sama. Kalau bicara Syafi'iyah kita Syafi'iyah. Prof juga pakai kacamata Syafi'iyah. Kalau bicara 4 mazhab, Prof harus pakai kacamata mazhab. Kalau Prof bicara tafsir, harus sama-sama. Itu baru namanya mudzakarah. Kalau Prof tidak membidangi persoalan ini, ya tetap kita debat aja, debat kursi. 2. Yang ketiga, Prof tadi mengatakan bahwa ihdaus sawab itu nggak nyampe. Tapi pada rentetan yang disampaikan oleh Ustadz Yahya tentang istighfar itu nyampe. Sebenarnya pertanyaan saya, Prof itu punya pandangan tentang yang namanya sampainya ganjaran kepada mayit itu sampai apa enggak? Misalnya istighfar, apakah sama sekali tidak ada yang sampai? Apakah ada yang sampai? Kalau ada yang sampai, teknisnya seperti apa? Mari kita diskusikan. Itu 3. Dan yang keempat terakhir, Prof tadi mengatakan memang betul apa yang disampaikan oleh Ustadz Yahya bahwa Imam Syafi'i mengatakan itu tidak sampai. Tapi tidak sampai benar bukan berarti tidak bid'ah. Makanya Imam Syafi'i itu ada kalimat harus benar-benar ausaltu. Jadi Kalimat mengirimkan. Allahumma ausil salah wa man qara'nahu. Cukup ya. Ya, bukan anak tar. Dan itu mubtada khobarnya yang rapi tar. Terima kasih. Ya. Supaya tidak kabur, punten, yang 2 saya pending dulu, saya langsung ke profesor. Kira-kira begitu kan? Biar persoalannya tidak kabur. Mangga dijawab. Yang dari Kang Mutohar. Ya, jadi kalau kita mengaku bermadhab itu konsekuen pada imam madhab. Ya, memang kalau sudah tidak sampai, berarti buat apa kita bikin? Membuang-buang energi. Nah, ini mempertanyakan Ya, ini yang Ustaz. tadi. Enggak, maksudnya dijawab dulu. Yang istighfar itu bagaimana? Walladzina sabaquna bil iman, Ya, wa istighfar atau doa itu Allahumma. Tapi kalau ihda'us sawab, kita sudah mendahului Allah. Seolah-olah kita baca yakin pasti, ya Allah, kita perintah Allah nih, kirimkan pahalanya pada si A, beda selesai. Kan begitu. Kalau doa, Allahumma, kita mohon. Tapi kalau ihda'us sawab, itu berarti kita baca ayat Al-Quran, kita sudah menjual Allah, pasti diterima. Ya Allah, sampaikan nih, kirim. Sama punya si A, si beda si C. Enak, benar perintah Allah. Enggak, satu. Kemudian pandangan profesor berarti seluruhnya itu ya. Ganjaran itu tidak ada yang nyampe. Kalau menurut ayat yang saya yakini, ya, kecuali doa itu prerogatif Allah, ya. Mungkin kalau iman sama iman, Allahumma berdoa,
dia bisa sampai, ya itu namanya Mungkin apa yakin bro? bukan ngirim pahala nih. Mungkin apa yakin? Begini, Katanya yakin. sudah tidak sampai. Udah. Ya jangan Tidak sampai. Yakin. Saya katakan tegas, tidak sampai. Ya, Titik. kalau sampai itu orang pada santai nantinya tidak mau kerja keras untuk akhirat. Jadi dia harus kerja sendiri. Di dunia saja, kalau mengandalkan orang tua, ya dari pemalasan. Pertanyaan disusun nih. Ini jawaban ya. Ini jawaban. Terus saya membuka kembali. Kan ada 2 orang lagi kan. Saya harus ke Kang Afnan dulu. Ini permasalahan ayat wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada bagi manusia kecuali apa yang ia kerjakan. Iya. Ini menggunakan adatul hasri. Kalau kita dalam ini menurut keterangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, mafhumul hasri itu bisa berkata untuk menjadi mafhum khalafah. Artinya bisa dibalik menjadi mafhum mukhalafah itu apa yang tidak dilakukan berarti tidak sah untuk dimanfaatkan oleh mayit itu sendiri. Bagi manusia ini ada nanti Langsung nyerangnya saja kan. ya apa Biar cepat langsung nyerang saja. cuma dalam ayat Al-Quran, dalam istilah gramatika, kita tidak serta-merta ketika ada klausul berbun sudah habis semua, nggak total nggak boleh. Contoh ada klausul itu adalah innamal a'malu binniyat. Keabsahan yang amal atau menurut pendapat lain kesempurnaan amal itu hanya dikatakan. Jadi kalau tanpa adanya tidak sah atau tidak sempurna. Tapi kalau kita tinjau lagi fikih-fikih Syafi'iyah, ternyata ada beberapa amal yang tidak memerlukan niat. Contoh memandikan mayat. Memandikan mayat saya tidak niat memandikan atau melakukan kewajiban fardu kifayah memandikan mayat, itu sudah sempurna memandikan. Langsung ke inti yang dipersoalkan. Intinya, meskipun ayat ini menggunakan adatul hasri dalam gramatika Arab, itu tidak menutup kemungkinan bahwa ada amal-amal yang berfaedah bagi Sehingga ini meski taruhlah kita berpendapat bahwasanya ayat ini tidak dinasakh, ayat ini masih tetap berjalan seperti apa adanya. Meskipun demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa semua amal itu tidak bisa dimiliki oleh manusia kecuali apa yang dia lakukan. Ada beberapa amal